Cara menghilangkan ingatan yang selain Allah, sebuah dekonstruksi ontologis dan juga panduan praktis meleburkan ego diri di hadapan Yang Maha Ada. Salam Sang Sejati. Dalam pencarian hakiki, marilah kita sejenak menghentikan bisingnya dunia, meredam riuhnya pikiran, dan meluruhkan segala atribut identitas yang selama ini kita pegang. Di ruang batin yang paling sunyi, kita merenungkan sebuah kalimat yang seringkali diucapkan oleh para arifin billah, tapi jarang sekali diresapi hingga ke sumsum kesadaran kita. Apa sesungguhnya makna dari mati sebelum mati? Secara praktis, ia adalah sebuah seni spiritual untuk menghilangkan ingatan kepada selain Allah. Ia adalah tindakan kepasrahan yang mungkin sifatnya agak radikal, di mana kita memulangkan segala-galanya kepada Allah. Selama ini, seringkali kita terjebak yang dalam bahasa filsafat disebut sebagai pencurian ontologis. Kita berjalan di atas bumi dengan perasaan bahwa kita memiliki eksistensi yang mandiri. Kita merasa bahwa tubuh ini adalah milik kita, pikiran ini adalah milik kita, dan hidup ini adalah kuasa kita. Semua ini adalah ilusi terbesar yang menyelimuti seluruh jiwa manusia. Karena kenyataannya, diri kita yang lahiriah ini, diri yang sifatnya baharu, diri yang muhadas, adalah seumpama bayangan di dalam cermin. Bayangan tidak pernah memiliki wujudnya sendiri. Ia tidak bisa bergerak jika yang berdiri di depan cermin tidak bergerak. Ia tidak bisa ada jika cahaya yang memantulkannya padam. Makanya, bagaimana mungkin sebuah bayangan mengklaim bahwa ia memiliki daya, memiliki kekuatan, dan keberadaan yang mandiri? Hanya setelah binasanya pengakuan wujud diri yang muhadas ini, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diingat tanpa perlu kita bersusah payah mengingatnya lagi. Mengapa demikian? Karena selama kamu masih merasa aku yang sedang mengingat Allah, itu berarti kamu belum mengingatnya. Karena di sana masih ada dualitas, masih ada aku sebagai subjek yang mengingat, dan ada Allah sebagai objek yang diingat. Selama masih ada sekat ego ini, kamu belum benar-benar sampai kepadanya. Karena hakikat dari ingatan yang murni itu adalah ketika aku telah tiada, sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Arabtu Rabbi bi Rabbi, hanya Allah yang mengenal Allah. Jadi, yang tersisa hanyalah Allah sendiri yang mengingat dirinya. Tapi bagaimana caranya untuk merasai dan menyatakan kehadiran Allah dalam kehidupan ini? Langkah pertama, mulailah dengan membersihkan niat bahwa hanya Allah, tiada yang lain. Banyak orang yang mengaku ingin mengenal Allah, tapi di dalam pencariannya mereka sesungguhnya masih bersandarkan kepada selainnya. Mereka melatih spiritualitas karena menginginkan ilmu kesaktian. Mereka mendekatkan diri karena menginginkan keistimewaan, karomah, atau kelebihan di mata manusia yang lain. Bahkan ada yang beribadah semata-mata karena terjebak pada kalkulasi pahala dan surganya, ataupun ketakutan yang berlebihan pada siksa nerakanya. Yang dalam ilmu ini, semua itu merupakan hijab. Itu adalah bentuk pengenalan yang sifatnya bersyarat,
Sebab bagi para pejalan ilmu makrifat sejati, ia wajib melampaui semuanya, melepaskan segala pamrih batiniah demi mencintai sang pemilik kehidupan secara mutlak. Lalu bagaimanakah melatih batin agar ilusi keakuan ini runtuh dalam keseharian kita? Rahasianya terletak pada ketajaman rasa di setiap detak aktivitasmu. Kita tidak perlu memisahkan diri dari dunia, melainkan melakukan dekonstruksi eksistensi di dalam setiap gerak kehidupan ini melalui satu tindakan nyata pada batin kita, yaitu penyaksian dan pengembalian mutlak. Ketika kamu bernafas, berbicara, mendengar, melihat, menuntut ilmu, bergerak, atau bahkan saat terbesit kehendak muncul di dalam dirimu, berhentilah untuk mengklaim bahwa semua itu adalah milikmu. Sadarilah rahasia metafisika yang tersembunyi ini. Seluruh indera dan dayamu sesungguhnya hanyalah cermin pasif yang kosong. Saat tarikan nafas terasa hidup, detik itu juga sadarilah bahwa tubuhmu adalah jasad yang mati. Dialah Al-Hayyu yang sedang menghidupkanmu. Saat lisanmu bergetar mengeluarkan kata-kata, sadarilah dirimu bisu. Dialah Al-Mutakallim yang sedang memperkatakan melalui dirimu. Ketika telingamu menangkap suara dan matamu memandang semesta, runtuhkan ilusinya bahwa kamu memiliki daya dengar dan daya pandang. Telinga dan mata kasarmu hanyalah jendela, sementara sang pengamat yang sejati, yang maha mendengar, as-sama, dan maha melihat, al-basar, sedang menyaksikan ciptaannya melalui medium dirimu. Begitu pula saat kamu merasa tahu bahwa kamu mampu melangkah atau merasakan sebuah keinginan membuncah di dalam dadamu, ingatlah bahwa kehendak personal, irodat, dan juga kekuatan fisikmu, kudrat, adalah nol. Kita hanyalah pena yang kaku dari jemari takdirnya yang sedang mengoreskan skenario kehidupan ini. Makanya, di setiap detak kesadaran, tangkaplah ego aku yang mencoba mencuri sifat-sifat Tuhan tersebut. Putuskan klaimnya, hancurkan kesombongannya, lalu pulangkan seluruh hak milik itu kepada sang pemilik hakiki. Akuilah dengan jujur di kedalaman jiwamu, aku ini mati, bisu, tuli, buta, bodoh, kaku, dan tak berkehendak. Segala yang nyata dari diriku murni dari tajalli, penampakan keindahan dan keagungan sifat-sifatnya. Melalui penyaksian radikal ini, maka ruang batinmu akan dibersihkan daripada berhala-berhala diri. Kamu tidak lagi melihat makhluk, tidak lagi melihat dirimu sendiri, melainkan tenggelam dalam simfoni tunggal keaktifan Zat yang Maha Esa. Saudaraku, sang sejati, latihlah kesadaran ini detik demi detik di dalam ruang batinmu. Latihlah hingga kata Allah sendiri bukan lagi sekedar ucapan di lisan, melainkan sebuah realitas mutlak yang akan terus mengalir di dalam darahmu. Latihlah sampai egomu benar-benar tiada, karena ketika kamu benar-benar telah tiada, kamu tidak lagi memiliki keakuan untuk merasa tersinggung, merasa bangga, atau merasa memiliki. Memang, bagi akal pikiran yang terjebak pada dunia fisik, latihan ini akan terasa sangat janggal, aneh, bahkan menakutkan. Ego kita pasti akan berontak karena ia tidak ingin kehilangan eksistensinya.
Ia tetap ingin diakui sebagai pemeran utama dalam panggung kehidupan ini. Padahal, mana mungkin ada Tuhan lain selain Allah? Mana mungkin segala keindahan, keteraturan, dan detak kehidupan di alam semesta ini terjadi secara kebetulan dan bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang maha menggerakkannya. Ketika kamu berhasil memulangkan segala sesuatu kepadanya, kamu sedang mengakui dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Al-Malik, pemilik tunggal atas segala yang ada. Karena pada makom kesadaran ini, kehidupanmu akan mengalami transformasi yang luar biasa. Jiwamu akan merdeka. Kamu tidak akan lagi dicekam oleh ketakutan akan jatuh miskin. Karena kamu sadar bahwa kemiskinan dan kekayaan hanyalah dua warna berbeda dari sapuan kuas takdirnya. Kamu tidak lagi takut kepada setan, hantu, ataupun ancaman manusia. Karena kamu tahu bahwa mereka semua pun berada di dalam genggaman dan kendalinya. Tidak ada satu zarah pun yang bisa bergerak tanpa seizinnya. La tatakharraku zahrotun illa biiznillah. Bahkan kamu akan melampaui pamrih terhadap surga dan ketakutan terhadap neraka. Karena kini fokus pandangan batinmu telah tertuju langsung kepada sang pembuat surga dan neraka itu sendiri. Dan satu-satunya hal yang kamu khawatirkan adalah jika kamu tanpa sadar kembali menyekutukan Allah, bukan dengan menyembah berhala, melainkan dengan menyembah berhala egomu sendiri, bersandar dan bergantung kepada kekuatan selainnya. Bukankah Allah itu maha cukup untuk hambanya? Apakah kamu masih belum yakin bahwa Allah adalah satu-satunya realitas yang sejati? Sebab dari zaman azali, sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah adalah Allah. Dan kelak ketika alam semesta ini digulung kembali, Dia tetaplah Allah. Tiada kita, tiada aku. Keberadaan kita saat ini hanyalah pinjaman sesaat untuk menyatakan keberadaannya. Tapi di ujung jalan makrifat ini, ingatlah rambu-rambunya yang sangat penting. Jangan pernah sekali-kali kamu mengaku, aku adalah Allah. Sebab ketika kamu berucap demikian, itu membuktikan bahwa ego dirimu sesungguhnya belum mati. Pengakuan itu lahir dari kesombongan baru yang bersembunyi di sebalik jubah spiritualitas. Jika aku benar-benar telah binasa, siapakah yang tersisa untuk membuat pengakuan? Biarkan dia sendirilah yang mengaku aku Allah. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Hanya Allah yang mengenal Allah. Makanya matikanlah dirimu sekarang juga. Selagi nafas masih dikandung badan, lenyapkanlah ingatan kepada selainnya. Biarkan diri kita menjadi fana, agar yang tersisa dalam kesadaran ini hanyalah wajahnya yang maha kekal. Maha suci Allah dari segala prasangka hambanya, bayangan dan batasan yang diciptakan oleh pikiran kita yang kerdil ini. Allahu Akbar. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam